dengan Ibu Siti Fadilah, mantan Menteri. Inilah video wawancara Deddy Corbuzier dengan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah yang tengah ramai diperbincangkan. Dalam video ini, Deddy Corbuzier dan mantan Menkes Siti Fadilah bercerita banyak hal, termasuk menceritakan pengalaman Siti Fadilah saat membawa Indonesia bebas dari pandemi flu burung pada 2005 hingga saat ini, tanpa menggunakan vaksin dan hanya berdasar ilmu sains. Ya, saya membuktikan tidak perlu vaksin. Saya membuktikan bahwa virus flu burung tidak menular. Pada waktu itu WHO sudah berkuar-kuar mengatakan flu burung itu menular, human to human transmission. Sudah masuk CNN, sudah digemburkan kemana-mana, seperti Wuhan. Tapi saya nggak mau. Jangan ngomong dulu kalau ini human to human. Saya akan buktikan. Dan saya membuktikan virus saya tidak menular. Saya nyetop flu burung tidak pakai vaksin, tapi pakai kulit. Ibu menyetop flu burung tidak dengan vaksin tapi dengan politik. Yes. Artinya flu burungnya hilang sendiri. Kalau di ekonomis saya dikatakan saya adalah menyelesaikan pandemi flu burung dengan transparansi. Oke, apakah Ibu berpikir bahwa coronavirus disease 19 atau COVID-19 It's something like that. is something like that? Something like that. Hampir sama. Setiap pandemik kemudian munculnya adalah Obat, vaksin dan obat. Apalagi semua orang pasti bingung. Oke. Ini ada sekelompok yang malah siap vaksinnya gitu. Nah itu. So you're talking about business. Ya, bisnis. Kalau pandemik itu munculnya adalah bisnis vaksin atau komersialisasi vaksin, maka bisa dipastikan akan terjadi pandemik yang akan datang. Hati-hati. Kalau ada komersialisasi vaksin diperjualbelikan, artinya virus diperjualbelikan, maka pasti si industrialis vaksin ini akan menyusun kekuatan baru. Video yang diunggah Deddy Corbuzier dalam kanal YouTube-nya pada 21 Mei lalu dan telah disaksikan lebih dari 4 juta penonton ini mendapat sorotan tajam Kemenkumham. Kemenkumham mengklaim wawancara yang dilakukan Deddy Corbuzier dengan Siti Fadilah di Pavilion Kartika RSPAD Gatot Subroto Jakarta tersebut tak kantongi izin dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Deddy pun dianggap melanggar beberapa pasal dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Seperti pasal 28 yang mengatur setiap peliputan harus kantongi izin tertulis dari Ditjen Pas. Dan pasal 30 yang mewajibkan setiap peliputan harus didampingi pegawai pemasyarakatan. Sebelumnya, Siti Fadilah Supari merupakan Menteri Kesehatan saat pemerintahan SBY JK. Tahun 2015, KPK tetapkan dirinya sebagai tersangka kasus suap pengadaan alat kesehatan untuk kebutuhan Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan 2005 lalu. Setelah menjalani persidangan pada 16 Juli 2017, Siti Fadilah pun dijatuhi vonis 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Tim Liputan melaporkan untuk NET.